Tuba Asad Abu-Kari adalah penguasa besar yang melakukan ekspedisi militer pada perjalanan ke berbagai wilayah. Dia meninggalkan salah seorang putranya di Madinah yang kemudian dibunuh secara keji oleh penduduk setempat. Sekembalinya ke Yaman, ia mengajak rakyatnya untuk memeluk agama yang telah ia anut, yakni agama Yahudi. Sementara kedua pendeta Yahudi itu tetap selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan? Bertemu kembali di channel Dudu Tekno. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang awal mula penerapan kiswah pada Ka'bah. Kisah ini terjadi di masa Tuba As'ad Abu-Karib atau Raja As'ad Abu-Karib, Raja Yaman dari dinasti Himyar. Tuba Asad Abu-Kari adalah penguasa besar yang melakukan ekspedisi militer pada perjalanan ke berbagai wilayah termasuk Madinah dan Mekkah. Ia merupakan raja terakhir dari garis raja-raja Tuba yang memerintah Yaman sebelum akhirnya bangsa Habasyah dan Persia menguasai wilayah tersebut. Kejadian ini persis seperti yang tergambarkan dalam mimpi Robi'ah bin Nasr sebagaimana telah kita sebutkan pada episode yang lalu. Ketika Tuba memulai perjalanannya menuju Madinah dalam ekspedisi militer ke utara, ia pada awalnya tidak berniat melakukan penyerangan terhadap penduduk kota itu. Namun, ia meninggalkan salah seorang putranya di Madinah yang kemudian dibunuh secara keji oleh penduduk setempat. Peristiwa ini membangkitkan amarahnya sehingga ia kembali ke Madinah dengan niat menghancurkan kota tersebut dan membasmi penduduknya. Dalam perjalanannya, ia merusak kebun-kebun kurma dan melakukan pengepungan terhadap Madinah. Namun, di tengah persiapan serangan, dua orang pendeta Yahudi dari Bani Quraidah mendatanginya. Mereka adalah ahli kitab yang memahami ajaran Taurat dan memiliki pengetahuan tentang sejarah kenabian. Kemudian kedua pendeta itu memperingatkan Tuba agar tidak menyerang Madinah, karena kota itu kelak akan menjadi tempat hijrah seorang nabi terakhir yang berasal dari keturunan Quraisy. Mereka menyampaikan bahwa kota tersebut memiliki perlindungan khusus dari Tuhan dan siapapun yang berniat jahat terhadapnya akan mengalami kehancuran. Mendengar peringatan itu, Tuba menjadi penasaran dan mengajukan berbagai pertanyaan kepada para pendeta. Ketika ia menyadari kebenaran ucapan mereka, ia membatalkan rencananya menyerang Madinah. Sebaliknya, ia justru semakin tertarik dengan ajaran mereka dan akhirnya memeluk agama mereka, yaitu agama Yahudi. Ia juga mengajak seluruh pasukan yang ikut pada saat itu untuk memeluk ajaran tersebut. Setelah insiden ini, Tuba Asad tidak hanya membatalkan serangan, tetapi juga menunjukkan sikap bersahabat terhadap penduduk Madinah. Ia bahkan membangun hubungan baik dengan mereka sebelum melanjutkan perjalanannya ke Mekkah. Dalam perjalanannya kembali ke Yaman, Tuba Asad melintasi Mekkah. Saat itu, orang-orang Hudzail menemuinya dan membujuknya untuk menyerang Ka'bah. Orang-orang Hudzail mengatakan bahwa di dalam Ka'bah terdapat harta karun besar yang ditinggalkan oleh para raja sebelumnya berupa emas, perak, dan batu-batu mulia. Namun, sebelum mengambil tindakan, Tuba Asad meminta pendapat kepada dua pendeta Yahudi yang menyertainya. Kedua pendeta itu dengan tegas memperingatkannya bahwa Ka'bah adalah rumah suci yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Mereka juga menyampaikan bahwa siapapun yang berniat jahat terhadap tempat itu pasti akan binasa. Mendengar nasihat itu, Tuba mengurungkan niat untuk merusak Ka'bah. Sebaliknya, ia justru menghormati tempat tersebut, melakukan tawaf dan memberikan persembahan-persembahan berupa kurban. Ia juga mencukur rambutnya sebagai tanda kerendahan hati dan penghormatan terhadap rumah suci itu. Selama di Mekkah, Tuba Asad selalu bermimpi berulang kali mengisyaratkan agar Ka'bah diberikan kain penutup atau kiswah. Awalnya, ia menutupi Ka'bah dengan kain yang terbuat dari cabang-cabang kurma yang dirangkai. Namun dalam mimpi berikutnya, ia diperingatkan untuk menggantinya dengan bahan yang lebih baik. Kemudian, ia menutupi Ka'bah dengan kain ma'afir, kain berkualitas tinggi yang berasal dari Yaman.
Namun, dalam mimpi ketiga, ia kembali mendapat perintah untuk mengganti kiswah dengan kain yang lebih mulia. Maka ia akhirnya menutupi Ka'bah dengan kain mola dan wasail, dua jenis kain terbaik yang berasal dari Yaman. Dengan tindakan ini, Tuba menjadi orang pertama yang berikan kiswah Ka'bah, sebuah tradisi yang kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya. Setelah itu, ia juga memberitakan agar Ka'bah dijaga kesuciannya. Ia melarang pertumpahan darah di sekitarnya serta memastikan bahwa tidak ada bangkai atau darah haid yang mencemari tempat suci itu. Ia bahkan membuat pintu dan kunci bagi Ka'bah untuk melindungi kesuciannya. Setelah menyelesaikan ibadahnya di Mekah, Tubba As'ad melanjutkan perjalanannya kembali ke Yaman dengan pasukannya. Kedua pendeta Yahudi yang menyertainya tetap berada dalam perlindungan dan pengaruhnya. Sekembalinya ke Yaman, ia mengajak rakyatnya untuk memeluk agama yang telah ia anut, yakni agama Yahudi. Namun, orang-orang Himyar menentangnya dan mengajaknya untuk menyelesaikan perbedaan kepercayaan mereka dengan sebuah ujian api. Mereka percaya bahwa api akan membakar orang-orang yang salah dan menyelamatkan mereka yang benar. Ketika ujian itu dilakukan, berhala-berhala orang Himyar terbakar, sementara kedua pendeta Yahudi itu tetap selamat. Peristiwa ini membuat orang-orang Yaman akhirnya menerima agama yang dianut oleh Tubba As'ad. Dengan demikian, Tubba As'ad memainkan peran penting dalam sejarah Yaman, Madinah, dan Mekah. Ia tidak hanya menghindarkan Madinah dari kehancuran, tetapi juga menjadi orang yang pertama memberikan kiswah kepada Ka'bah. Ia juga membawa agama Yahudi ke Yaman, yang kemudian dianut oleh sebagian besar penduduknya hingga kedatangan Islam. Demikian pertemuan kita kali ini. Semoga pembahasan ini menambah wawasan kita tentang sejarah Islam dan orang yang pertama kali memberi kiswah pada Ka'bah. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya lebih banyak orang yang memahami sejarah Islam dengan lebih mendalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.